Pada hari ini kami boleh bersyukur disatukan kembali bersama saudara kelompok Setompul ya Tuhan. Anakmu ya Bapak, kami selalu bersatu hati, selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan tugas penginjilan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami dalam penginjilan di daerah Sunter ini ya Bapak, dari awal tengah hingga akhirnya, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapak. Berkati, urapi hati, jiwa, pikiran, roh, bibir, mulut dan telinga, pendengaran serta mata kami ya Bapak di surga dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam penginjilan pada hari ini ya Bapak, agar kami boleh menginjil memberitakan firman-Mu ya Bapak bagi saudara-saudara kami yang ada di jalanan ini ya Bapak di surga, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, berkati juga mereka yang boleh mendengar penginjilan kami hati juga roh kami Kau urapi ya Bapak, agar mereka boleh diberikan mata rohaninya ya Tuhan Yesus, untuk boleh datang kepadamu, untuk boleh mengetahui bahkan mengakui Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak disembah, ditinggikan serta dimuliakan ya Bapa, sehingga pemulihan, pertobatan, keselamatan boleh terjadi. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Bapa yang berkati, kuduskan dan sempurnakan, agar boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu, menjadi berkat bagi penginjilan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Glory, glory, haleluya, amin. Terima kasih ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
kami dari tim pemimpin jalanan saudara-saudaraku untuk menyampaikan misi daripada gereja surga saudara-saudara semakin luar biasa. Bapak-bapak, ibu, hari-hari ini kita sudah menghujung akhir dari segala zaman, yang dimana akhir dari segala zaman juga sangat dekat saudara-saudaraku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, hari-hari ini mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan hari-hari ini. Mari mengenal jalan dan kebenaran dan hidup. Kita untuk akhir dari zaman ini saudara-saudaraku, supaya kita jangan binasa, supaya kita jangan dihakimi oleh Tuhan hari-hari saudara-saudara kita Tuhan. Waktunya sudah semakin dekat saudara-saudaraku dengan Tuhan. Marilah bapak-bapak, ibu, untuk hari-hari ini kita harus semakin bersemangat, semakin mencari jalan yang kebenaran dan hidup yang hanya didapat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka ayat firman Tuhan saudara. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6 saudara-saudara berkati Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang ujung akhir dari zaman ini saudara-saudara. Maka saudara-saudara, bagi yang belum mengenal Yesus Kristus hari-hari ini, mari datang kepada Yesus. Mari cari jalan kebenaran dan hidup. Lalu melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, segala jalan yang dimana dunia yang menuju kepada kesudahannya saudara-saudaraku, yang kita melihat hari-hari ini juga saudara-saudara yang terkasih, dunia sedang mengalami yang namanya pergerakan ekonomi saudara-saudaraku. Dunia sedang mengalami yang namanya peperangan. Dunia sedang mengalami yang namanya guncangan gempa bumi. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana saudara-saudaraku. Itu adalah pertanda bahwa kita sudah tahu sampai di mana akhir dari segala zaman saudara-saudara berkati Tuhan. Tuhan yang sudah memperingatkan kita saudara-saudaraku untuk kita bertobat oleh sungguh-sungguh mencari jalan yang kebenaran dan hidup. Mari bertobat, segeralah berbalik pada Tuhan hari-hari ini. Jangan cinta akan dunia hari-hari ini, jangan cinta akan kebenaran hari-hari ini. Berbicara tentang surga hari-hari ini supaya hidup kita dipelihara Tuhan kita hujung akhir dari zaman ini saudara-saudaraku. Mari bertobat, kami kita bukan mencari agama saudara-saudaraku. Kami kita bukan mencari pelawar, bukan mencari kebenaran, tapi karena Yesus sendiri yang berbicara kepada kami saudara-saudara. Berikanlah, sampaikanlah bahwa waktunya sudah semakin dekat, bahwa untuk pertobatan akan ditutup oleh Tuhan sebentar lagi saudara-saudaraku. Tuhan, bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara masuk ke dalam kerajaan surga, sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara-saudaraku, bagaimana saudara tahu bahwa saudara akan layak masuk ke dalam kerajaan surga, sementara saudara tidak tahu jalan menuju kepada kerajaan surga, pintu menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudara Tuhan. Tapi di ujung akhir dari zaman ini saudara-saudaraku,
Yesus berbicara, akulah pintu keselamatan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, jalan menuju kepada kerajaan surga tidak didapat di dalam agama, saudara-saudaraku. Jalan menuju kepada kerajaan surga tidak didapat di dalam agama, saudara-saudara. Bahkan Tuhan sendiri berkata, janganlah terlena akan agama hari ini, janganlah cinta akan agama hari ini. Tapi mari cinta akan Tuhan hari-hari, saudara-saudaraku, supaya hidup kita bisa mengakhir dari zaman ini diselamatkan oleh Tuhan. Mari berdoa dulu. Kedatangan surga sudah diambang pintu, saudara-saudaraku. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua sudah diambang pintu, Bapak Ibu. Yang kita hari-hari ini sedang mengambil tindakan dan tidak datang kepada Tuhan. Bangsa hakiman akan jatuh kepada kita, saudara-saudaraku. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda telah diberikan kepada kita, saudara-saudaraku, supaya kita boleh bertobat. Dan kita juga melihat hari-hari ini di mana-mana sedang terjadi LGBT, saudara-saudaraku. Kita melihat hari-hari ini LGBT di mana-mana sedang terjadi, saudara-saudara dengan Tuhan. Maka hari-hari ini marilah saudara-saudaraku perhatikan keluarga kita, perhatikan sanak famili kita hari-hari ini. Bahkan saudara-saudara kita supaya jangan terjerumus di dalam dosa hari-hari, saudara-saudaraku. Tuhan akan menghakimi dunia ini sebentar lagi. Tuhan akan menghukum dunia ini sebentar lagi, saudara-saudaraku. Karena dunia sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kenajisan hari-hari ini. Bahkan demikian juga hari-hari, saudara-saudaraku, banyak perjanjian seksual atas nama agama sedang terjadi, saudara-saudaraku dari Tuhan. Banyak perjanjian seksual mengatasnamakan agama, saudara-saudaraku. Mereka menjadikan saudara-saudara tapi merusak moral, merusak generasi kehidupan, saudara-saudaraku. Maka Tuhan berkata, bertobatlah, berbalilah, janganlah cinta akan agama dan cinta akan Tuhan. Jadi yang telah mengenal Yesus Kristus, hari-hari ini Tuhan berkata, marilah bertobat kepada Yesus Kristus, supaya Injil diberikan kepada saudara, supaya kunci kerajaan surga diberikan kepada saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, saudara-saudaraku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemerdekaan, ada kebenaran menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Bapak Ibu berkasih, saudara melihat hari-hari ini banyak penginjil-penginjil jalanan di mana-mana itu dalam panggilan terakhir kita perlu bertobat. Kita melihat hari-hari ini juga saudara-saudaraku di Indonesia ini banyak perselingkuhan, banyak perselisihan, banyak kejahatan hari-hari ini semakin meningkat, saudara-saudaraku. Bahkan korupsi di mana-mana hari-hari sedang meningkat, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Maka Bapak Ibu, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Penghakiman akan segera dilakukan oleh Tuhan. Penghukuman akan segera dilakukan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Kita melihat hari ini bencana demi bencana, perekonomian demi perekonomian sedang digoncangkan, sedang diberikan hari-hari, saudara-saudaraku. Supaya kita boleh belajar, supaya kita boleh bertobat, supaya kita boleh datang kepada Tuhan hari ini. Janganlah kita mengandalkan ego kita hari-hari ini, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita hari-hari ini. Lebih mari mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, saudara-saudaraku, untuk mengakhir dari zaman ini. Supaya kita jangan dibinasakan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kami di sini berdiri saudaraku untuk menyampaikan misi dari Barangkali dan Surga yang dimana Tuhan Yesus Kristus sudah mau datang untuk kali kedua saudara-saudaraku. Persiapkan jalan, mari menyongsong Tuhan Yesus Kristus saudara-saudaraku. Masuklah melalui pintu Yesus. Sebab Yesus adalah pintu menuju kepada kerajaan surga saudara-saudaraku. Sebab Yesus adalah jalan menuju kepada kerajaan surga saudara-saudaraku. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga sementara tidak ada yang mengajak, tidak ada yang bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Bagaimana kita boleh tahu bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga tapi kita tidak tahu siapa nama yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Mari kita berdoa yang telah mengenal Yesus hari-hari ini. Percayalah kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita baca Yohanes 11 saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 saudara-saudaraku berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudara-saudaraku, hanya orang yang bangkit dari antara orang mati yang dapat menyelamatkan kita di gunung air dari zaman ini. Kalau orang yang mati membangkitkan kita tidak bisa saudara-saudaraku dikasih Tuhan di gunung air zaman ini. Tapi dia yang bangkit dari antara orang mati, dia yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Dia yang akan menyelamatkan hidup saudara di gunung air dari zaman ini. Makanya Yesus berkata, aku akan berangkat ke surga menyediakan tempat bagimu supaya saudara menjadi selamatkan dari menang dan menjadi merdekakan saudara-saudara yang Tuhan. Maka hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu terkasih, janganlah terlalu berpena akan agama, janganlah percaya akan agama. Karena agama adalah buatan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya adalah peraturan manusia, bukan peraturan Tuhan. Karena agama datangnya dari dunia saudara-saudaraku. Namun kita hari-hari ini datang kepada Tuhan yang telah ada 20 tahun yang lalu. Setelah bertahta di dalam kerajaan surga saudara-saudaraku, maka kita akan menyediakan tempat bagi di dalam kerajaan surga saudara-saudaraku Tuhan. Tapi agama, jabatan,mu, hartamu tidak akan membawamu masuk ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Dan kemudian ini memang memberikan segalanya dan menuju kepada perbinasaan saudara-saudara di Tuhan. Mari bapak, ibu, mari kita buka di kisah para rasul 4. Mari kita buka kisah para rasul 4 ayat 12 saudara-saudaraku. Para rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak dapat diselamatkan. Saudara-saudari saya dikasihi Tuhan hari-hari ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain daripada nama Tuhan Yesus. Maka saudara-saudaraku, di dalam agama tidak ada keselamatan saudara-saudaraku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa. Nama yang akan menyelamatkan saudara di gunung air dari zaman ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus hari-hari ini, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara. Saudara-saudaraku, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah awal dan yang terakhir saudara-saudaraku. Yesus yang dari dahulu sampai sekarang dan sampai akan nanti datang untuk kali kedua akan tetap ada saudara-saudara di Tuhan. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia bangkit dari antara orang mati? Untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan dosa saudara-saudaraku. Maka Yesus mati untuk menebus dosa saudara. Jadi sendiri berkata, aku berangkat ke surga menyediakan tempat bagimu.
Dan hari ini Yunus berkata, aku akan datang untuk kali kedua untuk menjemput mempelaiku, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada aku, bilang kata Tuhan Yesus. Maka hari-hari ini segeralah persiapkan diri saudara, masuklah ke dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Ambillah bagian menjadi serupa dengan Yesus hari-hari ini, saudara-saudaraku. Percayalah kepada Injil Yesus hari-hari ini. Mari kita buka Markus 1 ayat 15, saudara-saudaraku. Mari kita buka Injil Markus 15, Markus 1 ayat 15, saudara-saudaraku. Katanya, yang punya adalah benar, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, waktunya telah genap hari-hari ini, dan di mana kita sudah berhubung akhir dari segala zaman, saudara-saudaraku, dan kita akan menuju pada zaman dari saudara-saudara dikasihi Tuhan. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil hari-hari ini. Barang siapa yang percaya kepada Injil Yesus, maka akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada Injil Yesus, maka dia akan dibinasakan oleh surga Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan surga hanya datang dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kerajaan surga tidak ada di dalam agama, saudara-saudara. Kerajaan surga tidak mengajarkan kita masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Tapi di dalam Injil Yesus Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu, maka Yesus menyampaikan, percayalah kepada aku hari-hari ini, maka kamu akan diberikan depan dari kerajaan surga, itulah kata Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, jika saudara hari-hari ini bagi yang belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus hari-hari ini, maka kunci kerajaan surga akan diberikan kepada saudara. Maka mahkota kehidupan akan diberikan kepada saudara secara cuma-cuma, saudara-saudara Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sudah melihat hari-hari ini perekonomian tetap down. Kita melihat hari-hari ini pergerakan di mana-mana sedang terjadi. Kita melihat hari-hari ini kelaparan, gempa bumi, banjir, longsor sedang terjadi, saudara-saudaraku. Maka mari kita buka ayatnya, saudara-saudara Tuhan. Markus 12 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Dan apabila kamu mendengar seru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi. Dan sebelum kesudahannya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi berbagai depan dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah perang penderitaan menjelang zaman baru, saudara-saudara Tuhan. Maka hari-hari ini jika kita melihat perang di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, pertikaian di mana-mana, kejahatan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau kita akan memasuki yang namanya masa sukar selama 7 tahun, saudara-saudara Tuhan. Kita akan memasuki masa sukar selama 7 tahun, terhitung dari 2006 sampai 2031, saudara-saudara Tuhan. Dunia akan mengalami yang namanya pergejolakan. Dan kita juga melihat hari-hari ini, saudara-saudaraku, Sodom dan Gomora sedang terjadi di mana-mana.
buka saudara-saudara yang terkasih. Matius 6 saudara-saudaraku. Mari kita buka Matius 6 ayat 19 sampai 21 saudara-saudaraku. Berikutnya hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di kami. Bumi dengan dan karat merahkannya dan pencuri yang bersama mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga dengan dan karat merahkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana kamu berada, itulah juga hatimu berada. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita hidup dari zaman ini. Tuhan menyuruh kita untuk mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga supaya kita boleh selamat. Janganlah kita mengumpulkan harta di dunia ini, saudara-saudaraku. Sebab harta yang di dunia ini akan kekal untuk selama-lamanya. Harta akan binasa untuk selama-lamanya, saudara-saudara dengan Tuhan. Sekarang siapa yang mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga, maka ia akan layak masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara dengan Tuhan. Mari saudara, saudara-saudaraku yang terkasih, berjaga-jagalah dan berdoalah hari-hari ini. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi ke depan, kalau kita datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Maka seperti firman Tuhan berkata di Wahyu ayat 22. Mari kita buka Wahyu ayat 22, saudara-saudaraku. Berikutnya ialah kedatangan Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 6 sampai 10. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan dalam kitab ini. Jadi saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saudara hari-hari ini percaya kepada Yesus Kristus. Bagi yang belum mengenali Yesus, jika saudara percaya hari-hari ini kepada Yesus Kristus, maka pengetahuan akan apa yang harus segera terjadi akan diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Jadi saudara-saudaraku, tanda-tanda apa yang akan terjadi hari ke depan, Tuhan akan memberikan kepada saudara jika saudara percaya kepada Yesus. Marilah saudara-saudaraku, kita hubung akhir dari zaman ini, supaya kita berbalik, supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Supaya jangan mengandalkan kebenaran kita hari-hari ini, supaya jangan mengandalkan dunia ini hari-hari, saudara-saudaraku. Mari buka hatimu, mari dengar suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kita binasa hari-hari ini. Tuhan tidak menginginkan kita mati hari-hari ini, tapi Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal, supaya kita boleh sampai kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian, saudara-saudaraku. Maka berbaliklah kepada Tuhan hari ini. Selagi pintu dibuka oleh Tuhan, segeralah bertobat. Sebelum pintu pertobatan ditutup oleh Tuhan, sebelum pintu-pintu kasih karunia ditutup oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, kami di sini berdiri bukan membawa atas nama agama, bukan mencari kebenaran, bukan mencari follower, tetapi murni Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Maka kami menyampaikan saudara-saudaraku bahwa kerajaan surga yang semakin dekat, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua sudah diambang pintu, saudara-saudaraku. Sebab pintu-pintu pertobatan sebentar lagi akan ditutup oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, janganlah terlena akan dunia hari-hari ini. Sehingga daripada kita hari-hari ini terlena akan sosial media, terlena akan TikTok, terlena akan Facebook, terlena akan YouTube, terlena akan TV, dan terlena akan agama hari-hari ini. Maka kita masuk kepada Tuhan, maka kita mencari kepada Tuhan hari-hari ini. Maka terjadi pelecehan seksual, maka terjadi perselingkuhan, maka terjadi perselisihan, maka
hidup hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan hidup saudara, untuk menebus dosa saudara. Dan Yesus telah mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Yesus berkata, aku akan bangkit kembali untuk mengalahkan maut. Dan Yesus berkata, aku akan berangkat ke surga menyediakan tempat bagimu, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari berdoa, ibu-ibu. Bukalah hati kita dan bukan hatimu dengar suara Tuhan. Kita ini sudah di penghujung akhir zaman, saudara-saudaraku. Jika kita masih bermalas-malas datang kepada Tuhan, kita masih tertidur, masih terlelap, maka tiba-tiba datang murka Tuhan, kita akan selamat, saudara-saudara, kasih Tuhan. Maka hari ini kita berdoa, ibu-ibu, kasih Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jagalah dan berdoalah saudara-saudaraku. Katakanlah kebenaran kepada Tuhan hari-hari kita berdoa. Supaya kita jangan binasa di penghujung akhir dari zaman ini. Supaya kita jangan dihakimi oleh Tuhan di penghujung akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Maka hari ini Tuhan jangan tunggu hancur. Baru saudara dan Tuhan. Jangan tunggu hanya dicampur dengan kematian datang dari Tuhan. Jangan tunggu longsor benda bumi gunung-gunung meletus dari saudara bertobat hari-hari ini. Jangan tunggu perekonomian down dari saudara bertobat hari-hari ini. Tetapi sebelum semuanya terjadi, marilah berbaliklah, datanglah kepada Yesus. Sebab pintu menuju terjadi surga hanya dapat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara bisa tahu masuk ke dalam kerajaan surga sementara saudara tidak tahu, sementara saudara tidak lewat melalui pintu Yesus? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara diselamatkan sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara masuk menuju kepada kerajaan surga? Maka hari-hari ini saudara-saudaraku, apa mungkin mengajarkan siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Karena agama adalah jalan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya adalah peraturan manusia. Tetapi Yesus Kristus yang adalah datang daripada kerajaan surga dan membawa peraturan-peraturan yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus di penghujung akhir zaman ini, maka keselamatan akan diberikan kepadanya, saudara-saudaraku. Dan mari kita buka Yohanes Yohanes 7 ayat yang ke-30, saudara-saudaraku, dan ke-38. Berikut inilah air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus adalah sumber air yang hidup. Barang siapa yang haus akan kebenaran daripada Tuhan, maka aliran-aliran kehidupan akan diberikan kepadanya, saudara-saudaraku. Barang siapa yang datang kepada Yesus hari-hari ini, maka aliran-aliran kehidupan akan diberikan kepadanya dan kunci kerajaan surga akan diberikan kepadanya, saudara-saudaraku. Sebab melalui Yesus kita akan mendapatkan kunci kerajaan surga, kunci menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus Kristus tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebenaran, tidak ada hidup yang kekal, saudara-saudaraku. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus lah, maka akan diberikan keselamatan, saudara-saudaraku. Yesus adalah sang sumber yang hidup. Barang siapa yang melawan akan firman Tuhan hari-hari ini, maka keselamatan akan diberikan kepadanya secara semua-semua, saudara-saudaraku. Yesus adalah terang dunia. Mari kita buka, saudara-saudaraku, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Dan saudara-saudaraku kasih Tuhan, Yesus
Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang datang kepada Yesus, kalau dia berjalan dengan kegelapan, maka terang itu akan ada padanya, saudara-saudaraku. Dan terang itu akan menerangi dari kegelapan itu, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini, datanglah kepada Yesus, saudara-saudaraku, Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di Roma, saudara-saudaraku. Mari kita buka Roma 10, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, yang percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, jika kita mengaku hari-hari bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita akan diberikan keselamatan, saudara-saudaraku yang percaya kepada Yesus. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, jalan menuju kepada kerajaan surga tidak ada selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Jalan menuju kepada kekekalan tidak ada selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak melalui pintu Yesus Kristus hari-hari ini, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Hanya Yesus sendiri yang dapat menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang percaya kepada orang siapa yang percaya kepada Yesus sebelum akhir dari zaman ini, maka kunci kerajaan surga akan diberikan kepada saudara. Orang siapa yang masuk melalui pintu keselamatan yaitu pintu Yesus, maka ia akan diselamatkan, maka ia akan diperbedakan, dan kunci kerajaan surga akan diberikan kepadanya sejauh Tuhan, saudara-saudaraku. Maka hari ini marilah berlomba-lomba di penghujung akhir zaman ini seperti selari berlomba untuk memperebutkan saudara dan untuk memperebutkan saudara ini. Demikian juga kita hari-hari saudara-saudaraku di penghujung akhir dari zaman ini berlomba-lomba datang kepada Tuhan supaya hidup saudara diselamatkan, supaya hidup saudara ditentukan di penghujung akhir dari zaman ini. Mari berlomba Tuhan. Bertuhanlah waktunya sudah semakin dekat, dan surga sudah mau datang untuk kami semua, saudara-saudara Tuhan. Mari berdoa untuk berjaga-jaga berdoa. Kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita hingga kita boleh ada sampai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, kami di sini penginjil jalanan memberitakan kabar damai, kabar sukacita, kabar bahagia untuk kita boleh mengenal dan mengetahui bahwa kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman, untuk kita segera bertobat, untuk kita selalu berjaga-jaga, untuk kita mempersiapkan iman kita di dalam iman dan pengharapan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa umat manusia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bagi mereka yang taat dan percaya akan diselamatkan. Dengan ini kami memberitakan kabar pertobatan. Kami tidak membawa nama agama, kami tidak membawa nama kelompok,
murni memberitakan firman Tuhan, karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman, saudara-saudara. Untuk kita boleh berjaga-jaga, untuk kita boleh bertobat, untuk kita tidak terlena akan dunia ini. Dunia ini jahat dengan segala peraturan dan perbuatannya. Dunia ke depannya akan semakin jahat, saudara. Maka dari situ, marilah kita persiapkan iman dan pengharapan kita. Satu-satunya jalan menuju kepada kerajaan surga, kerajaan yang kekal, jalan keselamatan, jalan hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita terlena akan hikmat kita, akan harta kita, jabatan, semuanya itu akan dibinasakan. Ataupun agama, saudara, agama tidak bisa menyelamatkan, karena agama adalah buatan tangan manusia. Tuhan tidak membawa agama, tetapi Tuhan membawa dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia yang saudara-saudara, sehingga kita boleh mengenal dengan iman dan pengharapan. Kita boleh datang ke dalam nama Tuhan, kita boleh berdoa, kita boleh berseru-seru di dalam kamar kita, di dalam pengharapan kita, di dalam keluh kesah kita, di dalam kesedihan kita, di dalam air mata kita. Kita boleh berseru-seru di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, saudara. Kenapa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita? Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, yaitu dengan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita beroleh jalan untuk menuju kepada kerajaan surga, sehingga kita boleh dituntun, dibimbing oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudusnya, untuk kita boleh jalan kepada kerajaan surga, supaya kita boleh menikmati kasih Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, jangan kita terlena akan dunia ini. Dunia ini akan dibinasakan. Dunia ini jahat dengan segala peraturan dan perbuatannya, saudara. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Teguran-teguran dari Tuhan Yesus sudah ada di seluruh dunia ini. Bahkan juga keselamatan yang datang dari Tuhan juga diserukan, yaitu dengan hamba-hambanya, dengan penginjilan, dengan memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita ini, ya saudara, untuk kita boleh tahu dan mengenal, untuk kita tidak boleh hancur dan tanju, untuk kita tidak cuek, saudara, tapi dengan lemah lembut, bukalah hatimu, bukalah telingamu, bukalah pikiranmu, marilah datang dan dalam iman, saudara, karena dengan iman adalah satu-satunya harta untuk kita beroleh jalan menuju kerajaan surga, yaitu iman dan pengharapan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita beroleh oleh kasih Tuhan Yesus Kristus meroleh jalan keselamatan, satu-satunya jalan yang terang, jalan kebenaran, jalan hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya pemegang kunci kerajaan surga hanya Yesus Kristus namanya. Satu-satunya Tuhan yang benar hanya Yesus Kristus namanya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah firman Tuhan yang hidup, saudara. Dia akan datang kedua kali ke dunia ini. Yesus akan datang dua kali ke dunia ini bersama para malaikat dan orang kudusnya untuk menjemput para mempelainya, saudara, untuk menjemput para mempelainya yang taat, setia, percaya dan kudus di awan-awan, saudara, dan juga akan menghakimi bumi. Karena Yesus adalah hakim di atas segala hakim. Yesus adalah hakim yang adil. Dialah sumber hukum itu, saudara. Mari yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat datang di dalam nama Tuhan. Jangan kita berpendirian pada pengertian kita sendiri. Jangan kita berdiri pada harta kita, tahta kita, jabatan atau agama. Semua itu akan sia-sia. Tapi berdirilah di dalam nama Yesus Kristus, saudara, yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita boleh dituntun, dibimbing oleh kasih, sukacita damai sejahteranya yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Seperti Yesus adalah yang awal dan yang akhir, saudara. Dialah Raja di atas segala raja. Yesus adalah terang dunia. Dialah penebus, dialah hidup, dialah sumber keselamatan yang kekal, saudara-saudara. Kami di sini tidak membawa nama kelompok atau nama agama. Agama tidak bisa menyelamatkan, karena agama buatan tangan manusia. Peraturan-peraturannya
dibuat oleh manusia. Tuhan tidak membawa agama, tetapi Tuhan datang sendiri untuk rela menebus dosa-dosa manusia, sehingga kita beroleh jalan damai bagi nama Yesus, terutama bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Mari saudara, kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian akan digoncangkan, perekonomian akan dihancurkan, seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya di dalam satu-satunya nama, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus adalah jalan yang terang, Yesus adalah jalan yang lurus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia yang percaya dan taat padanya. Kami tidak membawa nama agama, kami tidak membawa nama kelompok, tetapi kami murni memberitakan firman Tuhan. Karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan terlena akan dunia ini. Dunia ini jahat dengan segala peraturan-peraturannya. Dunia ini jahat dengan segala perbuatan-perbuatannya. Dunia ini sedang mengalami kebinasaan. Dunia ini akan mengalami masa-masa sukar, saudara. Karena peraturan-peraturannya adalah dari si jahat. Dunia ini sudah diserahkan oleh iblis dan antek-anteknya. Mari saudara, datang di dalam nama Tuhan, sumber segala pengharapan, sumber segala perlindungan, sumber segala ketenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju kerajaan sorga. Yesus adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Yesus juga pemegang kunci kerajaan maut atau kerajaan neraka. Karena Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus juga berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan. Saudara-saudara, mari saudara yang lemah, letih, lesu dan berbuat berat, jangan maju termaju, jangan cuek, jangan meremehkan firman Tuhan, jangan terlena akan dunia ini, jangan hanya mencari harta di dunia ini. Carilah harta kerajaan surga yang kekal. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, saudara. Jangan kita terlena akan dunia ini. Dunia ini jahat dengan segala peraturan-peraturannya. Dunia ini jahat dengan segala perbuatan-perbuatannya. Tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Mari saudara, datanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak membawa nama agama atau kelompok, semuanya itu sia-sia. Karena itu adalah buatan manusia, peraturan-peraturan dibuat oleh manusia. Agama tidak bisa menyelamatkan. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Bertobatlah, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, saudara. Mari datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berseru-serulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kehidupan, jalan keselamatan, jalan yang kekal sampai selama-lamanya. Yesus adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Yesus adalah pemegang kunci kerajaan maut. Pengampunan ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita dahulu dengan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jika kita beroleh jalan dituntun kepada kerajaan sorga melalui nama yang kudus, melalui nama yang suci, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah roti yang turun dari surga. Mari saudara, barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan haus lagi. Yesus adalah terang yang hidup. Yesus membawa jiwa kita pada sukacita damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan pada kita. Kami di sini memberitakan kabar bahagia, kabar sukacita, kabar damai. Itu pertobatan, saudara. Kita sudah memasuki masa
selagi masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan di sisa hidup kita, dunia ini ke depan akan mengalami masa-masa susah, saudara. Apa yang kita cari di dunia ini, yang kita mencari harta di dunia ini, carilah harta kerajaan surga. Harta kerajaan surga hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Marilah yang letih, lemah, lesu dan beban berat, datanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita boleh diberikan kelegaan, diberikan sukacita damai sejahteranya. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus adalah satu-satunya terang dunia. Dia adalah roti yang turun dari surga, saudara. Haleluya. Seperti ada yang tertulis, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai terang hidup, untuk dituntut diri pada terang dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Mari saudara, yang kita terlena menggunakan pikiran kita sendiri. Pikiran kita terbatas, hikmat manusia terbatas. Siapapun manusia, baik pendeta, gembala, atau apapun itu terbatas. Mereka manusia, mereka akan mati. Tetapi firman Tuhan akan hidup. Firman Tuhan akan hidup. Firman Tuhan hidup kekal sampai selama-lamanya. Kami di sini memberitakan firman Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Supaya kita boleh mengenal, supaya kita boleh tahu, supaya kita boleh berbalik, supaya kita boleh bertobat, untuk kita boleh datang bahwa satu-satunya hanya Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menuntun membimbing hidup kita, supaya kita tidak tersesat oleh dunia ini. Dunia ini jahat dengan segala peraturan dan perbuatannya. Kita sudah masuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Persiapan imanmu beralih datang ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan yang hidup, jalan kekal, jalan keselamatan. Jangan meremehkan firman Tuhan, saudara, sebelum kita ditegurnya. Kami di sini memberitakan kabar kasih sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh berbalik untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, saudara. Keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan terlenakan dunia ini, saudara. Manusia, terutama yang percaya dan taat kepada Yesus, akan diselamatkan. Mari saudara, untuk kita boleh tahu dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang membawa jiwa kita pada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengenal yang benar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya akan diselamatkan, yang taat akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, murka Tuhan tetap ada di atas kepalanya. Mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, hikmat kita terbatas, jangan mengandalkan kekayaan kita atau jabatan kita, semuanya itu akan sia-sia. Tetapi marilah berbalik kepada kasih Tuhan, yang mana Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Tuhan, yaitu menebus dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan mati, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan Tuhan akan datang yang kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi dunia ini, karena dunia ini jahat dengan segala peraturan dan perbuatannya. Mari saudara, terimalah Tuhan, lembutkan hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lagi masih ada waktu dan kesempatan diberikan Tuhan di sisa nafas hidup kita. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita dan dunia ini. Kita akan sia-sia. Kita akan terlambat kalau kita sudah mati. Kita akan terlambat kalau kita sudah binasa. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Berserulah di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, supaya kita dituntun, dibimbing oleh rencana Tuhan, yaitu rancangan kasih, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang diberikan iblis oleh dunia ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.
Waktunya sudah dekat, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berseru-serulah dalam nama Yesus Kristus. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini ke depannya akan mengalami masa-masa sukar. Dunia ini ke depannya akan mengalami masa-masa sulit. Yang jahat akan semakin jahat. Yang cemar akan semakin cemar. Yang kudus akan semakin menguduskan dirinya. Yang benar semakin berbuat kebenaran. Hanya Roh Tuhan yang memimpin kita dalam hidup. Hanya Roh Tuhan yang menuntut kita. Mari saudara, berbaliklah dalam kasih Tuhan. Berbaliklah dalam kasih Yesus. Berbaliklah dalam kasih Tuhan. Adalah firman Tuhan yang hidup untuk membawa jiwa kita pada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Marilah saudara, buka hatimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Selagi masih ada waktu dan kesempatan di sisa nafas hidup kita, jangan sia-siakan, jangan acung-acung, jangan cuek saudara. Kami memberitakan firman Tuhan yang hidup. Kami tidak membawa nama agama, kami tidak membawa nama kelompok ataupun follower ataupun apapun itu. Tapi kami murni memberitakan firman Tuhan supaya jiwa kita diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari saudara, supaya kita boleh tahu bahwa jalan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah roti yang turun dari surga. Yesus adalah air hidup untuk kita tidak haus lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah masuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah masuki masa penghujung akhir zaman. Kami di sini memberitakan kabar pertobatan, kabar kasih, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, damai sejahtera yang ditulis oleh firman Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak terlena dengan dunia yang jahat ini, untuk kita boleh berbalik kepada iman dan pengharapan, berseru-seru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar janji Tuhan selalu menyertai kita bahkan di rumah kita. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya. Maka barang siapa yang datang kepada Yesus, hari-harinya akan diselamatkan. Barang siapa yang datang kepada Yesus, hari-harinya akan diselamatkan, saudara-saudara. Mari kita buka firman Tuhan, saudara-saudara. Di ujung ayat yang begini Tuhan berkata, Matius 7 ayat 7 sampai jadi 8, saudara-saudara. Bukalah dan akan diberikan kepadamu, sehingga maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk dan tidak pintu akan dibukakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan harapan adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi
untuk masuk ke dalam perjalanan surga. Tetap kamu belum berkata apa kamu kan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan keselamatan Tuhan. Kalau kita hari-hari tidak mencari Yesus dan tidak tahu kepada Yesus hari-hari, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan surga, kebahagiaan surga, saudara-saudara. Jika kita hari-hari tidak meminta kepada Yesus, maka pun kebahagiaan surga tidak akan diberikan kepada kita secara kita, saudara-saudara. Maka kata Tuhan, maka setiap orang yang berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pun kebahagiaan surga akan diberikan. Setiap orang yang meminta kepada Yesus Kristus, maka pun kebahagiaan surga akan diberikan kepada kita secara kita. Setiap yang mengetuk pintu hati Tuhan Yesus, maka pun maka saudara-saudara Tuhan, mari kita baca Matius 7 ayat 13, saudara-saudara. Masuklah dalam pintu yang terbuka, karena lebarnya pintu dan luasnya jalan menuju kepada kebenaran, dan banyak orang yang menemuinya. Karena sesungguhnya pintu untuk kebenaran menuju kepada kehidupan dan kehidupan orang yang mendapatnya. Hari-hari ini banyak orang yang memilih jalan lebar untuk menuju kepada kebenaran. Bahkan hari-hari ini kebanyakan daripada kita lebih memilih agama untuk menuju kepada kebenaran, saudara-saudara. Pada dalam perhatian betul, jangan lepaskan agama hari-hari ini. Jangan dibinasakan oleh Tuhan hari-hari ini, saudara-saudara. Karena Tuhan dapat kedudukan ini bukan membawa agama, tapi Tuhan dapat kedudukan ini membawa dari surga, supaya sama di surga dan di bumi, saudara-saudara Tuhan. Maka barang siapa yang hari-hari ini yang mengetuk pintu Tuhan, maka pintu akan membukakan dunia. Maka siapa yang mencari Tuhan hari ini dalam surga, maka pintu dalam surga akan diberikan kepadanya. Barang siapa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu, maka aliran-aliran kehidupan akan diberikan kepadanya. Barang siapa yang lapar akan firman Tuhan, maka firman itu akan diberikan kepadanya, dan dia tidak akan lapar lagi, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini hanya Yesuslah penghiburan, Yesuslah keselamatan, Yesuslah jalan dan kebenaran, saudara-saudaraku. Di luar itu tidak ada keselamatan, saudara-saudara Tuhan. Bahkan agama sendiri tidak menjamin, saudara-saudaraku, pengharapan, keselamatan, dan pintu menuju kepada kita, dan pintu menuju kepada kita, saudara-saudaraku. Tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, yang mau mencari jalan kebenaran dan hidup dalam Yesus Kristus, akan diberikan kunci dalam surga, saudara-saudara Tuhan. Barang siapa hari ini yang mengaku bahwa Yesus telah membangkitkan dari antara orang mati, maka ia akan dibangkitkan dari orang mati, saudara-saudara Tuhan. Mari kita tahu bertolong untuk kasih di dalam Yesus, bagi yang belum mengenal Yesus, percayalah hari-hari ini kepada Yesus Kristus. Jangan terlambat, saudara-saudara. Jika saudara terlambat datang kepada Yesus, lalu lagi penyesalan, saudara-saudara Tuhan. Sebab itu perjalanan sebentar lagi akan disambut oleh Tuhan, saudara-saudara. Kita akan berjumpa Tuhan. Dimana lagi kita akan mencari kebenaran kebenaran dan hidup. Dan siapa yang akan membukakan kita pintu menuju kepada dasar surga, saudara-saudara Tuhan. Mari kita berdoa untuk berkasih. Jangan menganggap kita adalah orang benar. Jangan menganggap diri kita adalah orang yang berkuasa. Jangan menganggap diri kita adalah orang yang baik. Tapi hari ini biarlah Tuhan yang menilai kita hari-hari, saudara-saudara Tuhan. Maka sebelum semuanya saudara akan mencari keampunan anak kita, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari melibatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara dapat diselamatkan, dapat diberbedakan, dapat dimenangkan, saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara mau ke dalam kerajaan surga
kita daripada surga. Bagaimana saudara tahu bahwa di dalam kerajaan surga ada kebenaran yang saudara menuju masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam agama tidak diajarkan saudara-saudaraku akhir-akhir yang sebenarnya hidup tidak ada saudara-saudaraku. Tetapi di dalam Injil Yesus Kristus yang bernama Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itulah kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, untuk kita boleh datang kepada kerajaan surga, untuk kita boleh bersama Tuhan jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada kerajaan surga. Dan seperti firman Tuhan bersama Yohanes 11 ayat yang ke-6, saudara-saudara Tuhan, mari kita melihat saudara kita. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudara-saudaraku, barang siapa yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati walaupun ia sudah mati, maka ia akan hidup kembali bersama dengan Yesus Kristus. Maka seperti firman Tuhan sudah berkata di Kisah Para Rasul 4, mari kita buka Kisah Para Rasul 4, saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kewenangan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain daripada yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di bawah kewenangan ini tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus, nama yang membawa kita kepada keselamatan, nama yang membawa kita kepada kemenangan, saudara-saudara. Yesus telah datang dari hari yang lalu. Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa dia bangkit pada hari yang ketiga? Karena dia adalah hari yang berkuasa. Dia telah mengalahkan maut supaya dosa tidak dikalahkan, supaya dosa tidak terbunuh. Maka dia telah mati saudara-saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, Yesus berkata, aku akan berangkat ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan saudara percaya hari ini kepada Yesus, maka Tuhan itu sendiri akan menyediakan tempat bagi saudara di dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Ada tidak ada yang mengatakan demikian, saudara-saudara. Ada yang dapat berkata demikian, saudara-saudara. Hanya Yesus sendiri yang berkata, dan siapa yang datang kepada aku, maka kunci kerajaan surga dan kebenaran. Dan tempat dari kerajaan surga dan kebenaran kepadanya secara cuma Tuhan dan Tuhan. Maka hari-hari ini bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Mari membeli tiket, mari membeli kartu, saudara-saudara. Dan marilah masuk melalui pintu keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah gembala yang baik, berkeselamatan yang mau diciptakan dengan baik. Maka keselamatan akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma saudara Tuhan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang awal dan yang terakhir. Saudara-saudara Tuhan, yang sebelum dunia dijadikan Yesus telah ada. Dan setelah dunia pun berakhir, firman-Nya tidak ada, saudara-saudara Tuhan. Pada hari ini, saudara-saudara Tuhan, jadi jika saudara hari-hari ini mengambil tindakan, mengambil bagian, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran dan hidup, maka tempat di dalam kerajaan surga akan disediakan oleh Tuhan bagi saudara. Saudara-saudaraku, sudah kita berperan darah dan ikuti agama hari-hari ini, tapi keselamatan tidak ada dalamnya, saudara-saudaraku. Sampai kita membutuhkan keringat hari-hari percaya kepada agama,
Jaminan keselamatan tidak diberikan kepada kita, saudara-saudaraku. Jaminan keselamatan tidak ada, saudara-saudara Tuhan. Tetapi Injil sendiri berkata di Markus 1:9. Injil Markus, mari kita baca, saudara-saudaraku. Markus 1:15. Yesus berkata, katanya, "Waktunya adalah benar, dan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil Yesus Kristus." Saudara-saudara dikasihi Tuhan, waktu Tuhan sudah mau datang, saudara-saudaraku. Dan surga sudah dekat, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya kepada Yesus hari ini akan dibinasakan, saudara-saudara Tuhan. Mari berdoa, ibu berkasih. Jangan terlenakan dunia hari-hari ini. Jangan cintakan agama hari-hari ini. Jangan cintakan perbuatan. Jangan cintakan harta. Jangan cintakan uang. Itu akan membawa kita kepada kebinasakan, saudara-saudaraku. Tapi barang siapa yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, percaya kepada Yesus dan telah bangkit dari antara orang mati, manapun kerajaan surga akan diberikan kepada saudara. Maka terpilih keselamatan akan diberikan kepada saudara-saudara di waktu yang akan terpilih. Mari berdoa itu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Maka kerajaan surga sudah dekat. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan menginginkan kita supaya memperoleh hidup yang kekal, supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Mari berdoa itu, jangan keraskan hatimu hari-hari. Mari lembutkan hatimu, mari dengar surat-surat memanggil, saudara-saudaraku. Mari kita melihat di Matius yang ke-24, saudara-saudaraku. Matius 24 ayatnya yang ke-27 sampai ke-29, saudara-saudaraku. Percayalah nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, sudah ada gelap pada zaman anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bayi makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bayi datang dan merenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya gelap pada kedatangan anak manusia. Dan saudara-saudaraku, saudara melihat hari-hari ini banyak penginjil-penginjil di jalanan. Ini adalah panggilan terakhir untuk kita boleh bertobat, boleh percaya kepada Yesus. Sebelum kita bertobat, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini percayalah, artinya percaya, marilah ikut Yesus. Supaya keselamatan diberikan kepada saudara hari ini. Tuhan sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari, saudara-saudara Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari, saudara-saudara. Supaya kita boleh bertobat, supaya kita boleh sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam kerajaan surga, saudara-saudara Tuhan. Hari-hari ini kita sudah memasuki zaman yang namanya zaman laut, zaman Babilonia. Hari-hari ini kita sudah memasuki zaman Babilonia, saudara-saudaraku. Yang dimana zaman Babilonia akan terjadi perkawinan sesama jenis. LGBT berada di mana-mana hari-hari ini. Pelecehan seksual terjadi di mana-mana hari ini. Pelecehan seksual atas nama agama juga hari-hari terjadi. Perselisihan, perselingkuhan, perceraian, bahkan kejahatan hari-hari ini semakin intens, semakin meningkat. Saya sudah melihat dan tidak ada hari
percaya kepada Tuhan lah, maka pengertian itu akan diberikan untuk mengenai ke depan. Kita sudah memasuki masa sabar, saudaraku, dan di mana ke depan bencana akan terjadi yang lebih besar lagi. Bencana yang akan lebih dahsyat lagi akan melanda seluruh dunia, saudaraku. Persiapkan hatimu. Buka hatimu untuk Tuhan hari-hari ini. Maka Tuhan berbicara, jangan tunggu tsunami datang biar saudara bertobat. Jangan tunggu penyakit sabar datang biar saudara bertobat. Jangan tunggu banjir datang biar saudara bertobat. Jangan tunggu datang kematian biar saudara bertobat. Jangan tunggu gunung-gunung meletus biar saudara bertobat. Jangan tunggu gempa bumi datang yang lebih dahsyat lagi biar saudara bertobat. Maka sebelum semua itu terjadi, saudara-saudaraku di Tuhan, bagi yang belum mengenal Yesus hari-hari segeralah datang kepada Yesus. Pintu keselamatan akan ditutup Tuhan sebentar lagi. Pintu pertobatan akan ditutup Tuhan sebentar lagi, saudara-saudaraku. Kita sudah di penghujung akhir dari segala zaman, saudara-saudaraku. Kita akan memasuki sebentar lagi zaman baru, ini zaman 1000 tahun. Dan mana Yesus sendiri yang akan memimpin saudara-saudaraku di Tuhan. Kita sudah memasuki zaman 1000 tahun, nama pertobatan tidak akan ada lagi, saudara-saudaraku. Maka sebelum semuanya itu dilakukan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, segeralah berbalik kepada Tuhan, segeralah cari jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara mau ke dalam kerajaan surga, sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara mau ke dalam kerajaan surga? Bagaimana saudara bisa percaya bahwa saudara akan mau ke dalam kerajaan surga, sementara saudara tidak tahu siapa nama yang akan membawa saudara mau ke dalam kerajaan surga? Tapi tidak ada mimpi dari Kristus yang berkata, tidak ada nama lain yang diberikan di mana manusia selain daripada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang akan membawa kita mau ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Mari berdoa di sini. Adalah hatimu hari-hari ini, memberikan hatimu mendengar suara Tuhan memanggil. Tuhan tidak menginginkan kita mati, Tuhan tidak menginginkan kita binasa, tapi Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita berkemenangan, supaya kita diperkenalkan, supaya kita mempunyai jalan kebenaran menuju kepada dengan surga, saudara-saudaraku. Mari berdoa di sini. Kami
sekarang kembali ke dalam kantor saudara Tuhan. Maka hari-hari ini janganlah terkenakan dunia ini saudara. Jangan terkenakan jabatan. Jangan terkenakan kedudukan hari-hari ini. Jabatanmu, kedudukanmu, hartamu, agamamu jangan membawamu kepada keselamatan saudara-saudara. Orang yang mau datang kepada Yesus Kristus yang mau percaya kepada Dia, maka Dia akan selamatkan dan akan berdapat kepada kita semua. Maka hari ini kita kepada Yesus. Mari kita saudara-saudara Yohanes Petrus. Terjadi. Berbeda kemana-mana dan kita akan
Tuhan, bakit tidak baik-baik saja? Mga saudara, hari-hari ini mengambil tindakan dan percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kemenangan akan terjadi kepada saudara. Maka barang siapa yang mau mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga itu yang belajar yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka barang siapa yang mau mengumpulkan harta di dunia ini saudara, maka Tuhan akan berdasarkan dan akan menghukum kita kepada Tuhan. Maka mari kita bersyukur dengan Yesus. Bersyukurlah, 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 bersyukurlah. Bukan dia orang Tuhan dalam kesempatan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Kita berikan surga untuk makin kita saudaraku. Janganlah percaya kepada agama hari-hari ini. Karena agama adalah peraturan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama yang adalah peraturan manusia dan peraturan daripada Tuhan. Mari berdoa ibu yang terkasih. Adalah hati dan Tuhan hari dengarkan suara Tuhan kami saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kita binasa, tapi Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal supaya kita boleh sampai masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Mari berdoa Tuhan berjaga-jagalah dan berdoalah. Jantungnya sudah semakin besar, semakin hitam. Karena teman tua sudah mau datang untuk cari video saudara-saudaraku. Karena teman tua sudah mau datang untuk cari video saudara-saudaraku. Para kami yang percaya kepada Yesus, hamba yang kami selamatkan. Ini adalah yang percaya kepada Yesus hari-hari ini akan dinyatakan saudara-saudaraku dengan Tuhan. Anak Tuhan akan turta, anak Tuhan ini hari-hari ini. Saudara-saudaraku, perhatikanlah dengan tanda yang telah Tuhan berikan hari-hari ini kepada kita. Kemudian kita mendengar hari-hari saudaraku. Banyak pelecehan seksual, banyak LGBT sedang terjadi hari-hari ini. Suara dan pemilah sedang terjadi hari-hari saudaraku. Maka Tuhan yang peringatkan kita hari-hari ini. Untuk berwaspada, untuk bersaudara-saudara. Supaya jangan kita terjadi. Semakin masalah kita saudara-saudara. Supaya jangan datang teman-teman Tuhan ada kita saudara-saudara ya Tuhan. Maka inilah kesempatan kita saudara-saudara berbalik untuk mencari jalan kebenaran yang hidup. Untuk mencari kunci dalam surga saudara-saudara. Sehingga boleh masuk dalam kerajaan surga saudara-saudara Tuhan. Agama tidak akan memberikan kunci dalam surga. Dan agama tidak akan memberikan nama siapa yang akan menyelamatkan saudara masuk dari kerajaan surga. Tidak hanya di dalam Injil Yesus Kristus yang diberi nama. Nama yang berkuasa itu nama Yesus Kristus yang akan diberikan kunci dalam surga. Dan nama yang menyediakan tempat bagi saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus. Mari berdoa dengan kasih. Segeralah buka hatimu. Tidak ada ketuk pintu hati Tuhan di ujung air zaman ini. Buka pintu berkebadan akan ditutup oleh Tuhan. Dan pintu-pintu kasih karunia akan berakhir saudara-saudaraku. Kita bukalah karunia berakhir dan pintu berkebadan ditutup. Bagaimana saudara bisa mencari keselamatan itu saudara-saudaraku? Dan Kau yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi karena masih dibuka pintu berkebadan, maka segeralah datang kepada Tuhan, segeralah berbalik percaya kepada Yesus. Dan siapa yang mengenali dan percayalah hari-hari ini. Maka kemenangan akan diberikan kepada saudara. Maka kemenangan akan diberikan kepada saudara. Jalan menuju kepada kerajaan surga saudara-saudara sekalian. Mari berbaik ini. Bersyukurlah, 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 bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukurlah. Kalian berdoa di mulut kasih sampai jumpa di surga yang masih ada di mana Tuhan kita menyertai perjalanan saudara. Mari bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku, mari hari-hari ini mengambil bagian untuk kita boleh percaya kepada Yesus. Boleh kita serupa dengan Yesus hari-hari ini. Mari melayani Yesus saudara-saudaraku. Sa ujung akhir dari zaman ini.
takut memberitakan, menyuarakan kebenaran daripada Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, serukanlah kemenangan daripada Tuhan. Sampaikanlah Injil Kristus Yesus. Maka setiap lidah bertelut di hadapan Tuhan, selalu mengaku. Agar setiap bertelut di hadapan Tuhan, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara Tuhan. Ayo saudaraku, datanglah kepada Yesus hari-hari ini. Segera nyatakan, segera ambil pilihan hari-hari ini kepada Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat sore, terima kasih saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mana kasihnya kekal. Untuk kita boleh menjadi bagian di dalam pemberitaan firman, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita di dalam sukacitanya, di dalam kasihnya. Marilah kita boleh mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam tugas kita dimanapun kita berada, untuk kita boleh jadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan waktu lainnya, untuk kita boleh memberitakan firman Tuhan bagi setiap manusia di sisa nafas hidup kita, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Beli mobilnya nih. Hah? Beli mobilnya. Emang tadi sekarang jam berapa deh? Kan belum, kita kan masih jam 1 kan, tapi nggak apa-apa lah. Ini jadi jam berapa sekarang? Jam setengah 3. Tiga. Ya lah. Oh iya, kurang setengah jam lagi ya, baru 2 jam. Ya lah. Sama. Saya kira handphone nonton juga di sini.